Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat tugas pengukuran kuat sinyal Wi-Fi di Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melani Putra Uliana dengan NPM 2340302001. Dan saya Alfian dengan NPM 2340302009. Saya Priyansa dengan NPM 2340302027. Saya Ajat Pasurya dengan NPM 2340302016. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Apa yang dimaksud dengan Wi-Fi? Wi-Fi merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan komputer ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Saat ini, Wi-Fi menjadi salah satu kebutuhan utama dalam berbagai aktivitas, terutama di lingkungan pendidikan yang membutuhkan akses informasi secara cepat dan efisien. Dalam sebuah jaringan Wi-Fi terdapat perangkat yang disebut akses PAN. Perangkat ini berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal yang menghubungkan pengguna dengan jaringan internet. Kualitas sinyal yang diterima pengguna dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jarak terhadap akses PAN, kondisi bangunan, jumlah pengguna, serta adanya hambatan fisik seperti dinding dan pintu. Ini saya akan mengukur kuat sinyal RSSI dalam satuan dBm. Dengan akses poin dapat dilihat di atas akses poinnya. Di sini kami mengukurnya di lantai 1 Dekanat Fakultas Teknik. Baik, langsung aja kita mengukur kuat sinyalnya dari titik akses poinnya. Di sini kami akan melakukan pengukuran kuat sinyal RSSI dengan satuan dBm dengan titik akses point di atas di Gedung Dekanat Fakultas Teknik lantai 2. Gambar pertama menunjukkan data hasil pengukuran RSSI pada setiap titik pengamatan. Nilai RSSI dinyatakan dalam satuan dBm, di mana semakin mendekati angka 0 maka kualitas sinyal yang diterima semakin baik. Sebaliknya, semakin kecil atau semakin negatif nilainya, maka kualitas sinyal semakin lemah. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai RSSI pada area pengukuran berada pada rentang sekitar 64 dBm hingga 23 dBm. Nilai tertinggi atau sinyal terkuat berada pada beberapa titik di bagian kanan area pengukuran dengan nilai sekitar 23 dBm sampai 35 dBm. Nilai tersebut termasuk kategori sangat baik sehingga pengguna dapat memperoleh koneksi yang lebih stabil. Sementara itu, nilai RSSI yang lebih rendah ditemukan pada beberapa titik di bagian kiri dan bagian bawah area pengukuran dengan rentang sekitar 60 dBm hingga 64 dBm. Meskipun masih dapat digunakan untuk mengakses internet, kualitas sinyal pada area tersebut lebih rendah dibandingkan titik yang berada dekat dengan akses PAN. Selanjutnya pada gambar heatmap dapat dilihat persebaran sinyal Wi-Fi secara visual. Warna biru menunjukkan area dengan kualitas sinyal yang sangat baik, sedangkan warna hijau menunjukkan kualitas sinyal baik hingga cukup. Warna kuning menunjukkan area dengan sinyal yang lebih lemah dibandingkan area lainnya.
terlihat bahwa sebagian besar area di sisi kanan gedung didominasi warna biru. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut menerima sinyal yang lebih kuat dan kemungkinan berada lebih dekat dengan akses PAN. Sementara itu, area sebelah kiri dan beberapa bagian bawah gedung didominasi warna hijau hingga kuning yang menunjukkan terjadinya pelemahan sinyal. Perbedaan kualitas sinyal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jarak terhadap akses PAN, keberadaan dinding atau penghalang fisik, serta kondisi lingkungan di sekitar area pengukuran. Semakin jauh jarak dari akses PAN, maka sinyal yang diterima cenderung semakin melemah. Berdasarkan tabel hasil pengukuran, nilai RSSI yang diperoleh berada pada rentang sekitar 62 dBm hingga 24 dBm. Nilai yang mendekati 0 dBm menunjukkan kualitas sinyal yang lebih baik. Dari data tersebut terlihat bahwa beberapa titik memiliki kualitas sinyal sangat baik dengan nilai RSSI sekitar 24 dBm hingga 35 dBm. Sementara itu, beberapa titik lainnya memiliki nilai RSSI yang lebih rendah, yaitu sekitar 56 dBm hingga 62 dBm. Pada heatmap RSSI dapat dilihat persebaran sinyal Wi-Fi secara visual. Warna biru tua menunjukkan area dengan sinyal yang sangat kuat, sedangkan warna hijau menunjukkan sinyal yang lebih lemah. Berdasarkan gambar, area tengah hingga bagian kiri didominasi warna biru tua yang menandakan kualitas sinyal sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa area tersebut berada lebih dekat dengan akses PAN sehingga menerima sinyal yang lebih kuat. Sebaliknya, pada bagian kanan bawah terlihat perubahan warna menjadi hijau yang menunjukkan terjadinya penurunan kekuatan sinyal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh jarak yang lebih jauh dari akses PAN maupun adanya hambatan fisik yang mengurangi kualitas penerimaan sinyal. Secara keseluruhan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa jaringan Wi-Fi pada area penelitian memiliki kualitas sinyal yang baik dan mampu memberikan koneksi yang stabil pada sebagian besar titik pengukuran. Berdasarkan hasil pengukuran dan visualisasi heatmap RSSI pada dua area pengamatan, diketahui bahwa kualitas sinyal Wi-Fi tidak merata pada seluruh lokasi pengukuran. Perbedaan nilai RSSI yang diperoleh menunjukkan adanya variasi kekuatan sinyal yang dipengaruhi oleh jarak terhadap akses PAN serta kondisi lingkungan di sekitar area pengukuran. Pada area pengukuran pertama, nilai RSSI berkisar antara sekitar 64 dBm hingga 23 dBm. Sebagian besar area memiliki kualitas sinyal yang baik hingga sangat baik, terutama pada bagian kanan area yang ditunjukkan oleh dominasi warna biru pada heatmap. Namun, beberapa titik di bagian kiri dan bawah menunjukkan kualitas sinyal yang lebih rendah akibat jarak yang lebih jauh dari sumber sinyal. Sementara itu, pada area pengukuran kedua diperoleh nilai RSSI sekitar 62 dBm hingga 24 dBm. Kualitas sinyal terbaik berada pada bagian tengah area pengukuran yang ditandai dengan warna biru tua dan nilai RSSI yang tinggi. Adapun pada bagian tepi dan sudut area pengukuran terjadi penurunan kekuatan sinyal yang ditunjukkan oleh perubahan warna menjadi hijau hingga kuning. Secara keseluruhan, kedua hasil pengukuran menunjukkan bahwa jaringan Wi-Fi masih mampu memberikan kualitas koneksi yang baik pada sebagian besar area yang diteliti. Akan tetapi, terdapat beberapa titik yang mengalami pelemahan sinyal sehingga persebaran jaringan belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap penempatan akses PAN agar cakupan sinyal dapat menjangkau seluruh area secara lebih optimal dan menghasilkan kualitas jaringan yang lebih stabil bagi pengguna.